Bab ke-50. Udah sono, pelukan sama orang tua baru lo. Kan lo gak pernah tuh ketemu sama mereka. Suruh Hiro menatap mengejek pada Raya. Raya mengangkat sebelah alisnya. Orang tua baru? Lo pikir orang tua gue beda? Hiro dibuat gelapan mendengar pertanyaan Raya dan membuat Raya menyunggingkan senyuman miringnya, lalu dia berjalan mendekati sel tahanan kedua orang tuanya. Raya, ini kamu nak. Kamu beneran masih hidup. Mama gak nyangka kamu ada di sini sayang. Ucap haru Nyonya Shafira sembari memeluk Raya, sedangkan Raya hanya tersenyum kikuk mendapat perlakuan seperti ini. Pah, ini beneran Raya anak kita yang hilang dulu pah. Ucap kembali Nyonya Shafira pada suaminya, Tuan Asano. Iya mah, dia anak kita. Raya, sini nak. Balas Tuan Asano merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Raya dan Raya hanya bergerak kaku tak tahu ingin melakukan apa. Kak Kai benar-benar keterlaluan, dia bisa-bisanya menipu orang lain untuk melancarkan semua rencananya. Raya membatin memikirkan nasib kedua paruh baya di depannya. Ya, Raya tahu jika di depannya ini bukanlah orang tua aslinya. Kedua orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan mobil dan hanya Rayalah yang selamat. Raya ditemukan oleh penjaga panti yang tak sengaja melewati kecelakaan tersebut dan Raya langsung dibawa olehnya ke panti asuhan. Jadi, sebelum Raya bertemu dengan Zora, Raya hanya seorang anak panti asuhan yang sangat tomboy dan nakal akibat sering berkelahi dengan teman lelakinya. Raya juga baru mengetahui faktanya jika kedua orang tuanya telah meninggal ketika dia sudah bergabung dengan Safi Entro karena Zoa yang telah mencari informasi tentang kedua orang tuanya. Jadi di sini Raya hanya mengikuti permainan Keira atas perintah langsung dari Zoa, begitupun dengan Brianna. Mereka berdua harus melakukan ini untuk membebaskan kedua orang tua Brianna dan Tuan Ravenso. Saya pergi dulu. Secepatnya saya akan membawa kalian keluar dari sini. Ujar Raya sembari melepaskan pelukannya dan berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. Raya menghampiri Brianna dan Hiro yang sedang menunggunya. Di mana bokapnya Xavier? Tanya Raya pada Hiro yang langsung mengantarkan dirinya ke dalam sel tahanan Tuan Ravenso. Mau bunuh dia sekarang? Tanya Hiro. Biar cepat selesai. Jawab Raya lalu diangguki oleh Hiro. Door. Peluru melesat di dada Tuan Ravenso yang membuatnya langsung tak sadarkan diri, entah mati atau tidak. Udah mati? Tanya heran Hiro. Cek aja, balas santai Raya dan Hiro langsung mendekati Tuan Ravenso untuk mengecek detak nadinya. Iya anjir! Udah mati! Kok bisa Syak Hiro setelah mengecek nadi Tuan Ravenso yang ternyata sudah tak berdetak lagi. Mau nyoba? Tawar Raya dengan senyuman miringnya membuat Hiro bergidik ngeri. Di Ogaya gue masih pengen hidup. Ucap Hiro lalu sedikit berlari kecil meninggalkan Raya dan Brianna. Cih, gitu aja takut. Ejek Brianna menatap kepergian Hiro. Buang sekarang? Tanya Raya pada Brianna. Tunggu sebentar lagi mereka sampai, balas Brianna yang langsung diangguki oleh Raya. Al sedari tadi tetap fokus pada iPadnya dan sekarang Jeffran juga ikut membantu Al tanpa banyak bertanya lagi. Al fokus melacak keberadaan markas Keira melalui chip yang ditanam di dalam tubuh Zoa dan Jeffran meretas CCTV markas Keira melalui kamera pengintai yang terpasang di dalam kalung Brianna yang tentunya sudah tersambung dengan iPad miliknya karena sebelumnya Al dan Zoa sudah merencanakan itu semua untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga yang mungkin saja terjadi. Seperti pada sekarang ini. Sedangkan Marvin, Kalandra dan Atala memilih diam saja mengikuti semua yang diperintahkan oleh Al. Helikopter yang mereka tumpangi mendarat di tepi pantai yang tak terurus dan mereka semua langsung keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak bisa menggunakan helikopter karena akan bisa langsung ketahuan oleh alarm pendeteksi jarak jauh dari markas Keira. Al dan Jeffran bisa mengetahuinya karena chip dan kamera pengintai milik Zoa dan Brianna yang sudah mendetek keberadaan alarm itu.
Pantas saja markasnya susah banget buat dilacak, ternyata tempatnya sangat tidak terduga. Ujar Jeffran menatap lurus ke depan. Bagaimana bisa tidak terduga? Karena markas Keira terletak di tengah-tengah pulau yang tak berpenghuni, dan yang lebih mengejutkannya lagi, markasnya berada di bawah laut dengan pintu rahasia yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, jadi siapapun yang pergi ke sana juga tidak akan menemukan apapun dan menganggap itu hanyalah pulau kosong. Jadi gimana caranya kita masuk ke sana? Tanya Atala. Mata Kalandra berkeliling dan menangkap speedboat yang sedang menuju ke tepi pantai dan sepertinya orang-orang di dalamnya merupakan pasukan Keira. Kita menyamar sebagai anggota pasukan cewek itu, balas Kalandra, membuat semua menatap ke arahnya. Caranya? Tanya Jeffran. Tuh, tunjuk Kalandra pada speedboat yang sedang menuju ke tepi pantai. Terus cara kita bawa pasukan ke sana gimana? Tanya kembali Atala. Tanpa pasukan, karena kita gak akan bisa bawa pasukan ke sana, balas Kalandra. A langsung berjalan mendekati pemberhentian speedboat itu dan diikuti dengan keempat sahabatnya. Shoot! 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 Marvin dan Kalandra menembakkan pistol jarumnya yang tak mengeluarkan suara apapun, membuat para pasukan Keira tak sadar dengan serangan dadakan itu. Mereka berlima langsung menaiki speedboat dengan memakai masker dan topi untuk menutupi wajah mereka, dan Atala langsung melajukan speedboatnya menuju pulau markas Keira. Tas. 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 Sudah tak terhitung berapa cambukan yang sudah Zoa dapatkan dari Keira, membuat tubuh Zoa sudah dipenuhi oleh luka cambuk dengan darah yang sudah banyak memenuhi tubuhnya. Tak hanya cambukan, Keira juga memberi pukulan bertubi-tubi pada Zoa. Tamparan dan pukulan ia layangkan sampai membuat wajah Zoa babak belur. Tak ada ringisan kesakitan dari Zoa, wajahnya tetap pucat dengan mata yang tetap tertutup rapat, dan tubuhnya lemas seperti orang tidak mempunyai tenaga, dan Keira sangat puas melihat wajah tak berdaya dari Zoa. Baru kali ini gue ngelihat seorang Queen Black Mafia gak berdaya di hadapan gue. Ternyata lo lemah banget, Queen. Ujar Keira menatap remeh pada Zoa dengan senyuman penuh kemenangan. Sebentar lagi gue akan ngebuat lo hancur berkeping-keping seperti suami gue, Queen, sambung Keira mencengkeram kuat dagu Zoa, namun tetap tak ada pergerakan darinya. Zoa tetap memejamkan matanya dengan wajah yang sangat pucat. Cuma nerima cambukan dari gue aja, muka lo udah pucat banget kayak orang mau mati. Ejek kembali Keira menghempaskan keras cengkeramannya. Kak, panggil Brianna, membuat Keira menoleh kepadanya. Bomnya udah siap nih, soalnya tadi gue lihat ada bom di salah satu ruangan yang tadi gue lewati, jadi ini tinggal pasang. Ujar Brianna yang membawa rakitan bom di tangannya, membuat Keira tersenyum. Oh ya, gue lupa kalau gue punya bom yang gue ambil dari Tuan Max kemarin, balas Keira. Ya udah, gue pasang dulu bomnya, lanjut Brianna yang berjalan mendekati Zoa. Gue tinggal dulu bentar mau cuci tangan. Gue nggak sudi darah kotor dia nempel lama-lama di tangan gue. Ujar Keira berlalu pergi meninggalkan Zoa dan Brianna. Oke, singkat Brianna menatap kepergian Keira dan mulai memasangkan bom di samping Zoa. Waktu lo cuma 5 menit. Di luar juga sudah terkendali, jadi sekarang lo bisa ngelakuin apapun yang lo mau. Bisik Brianna sembari menyuntikkan cairan lagi pada Zoa. Zoa membuka matanya dengan menyunggingkan senyuman smirknya, lalu Brianna berdiri dan meninggalkan Zoa seorang diri. Tubuh Zoa mulai normal kembali. Dia sudah tak lemas lagi, dan Zoa mulai mengambil alat kecil di pergelangan tangannya dan menempelkannya pada rantai tangannya, lalu dengan otomatis rantai itu terbuka dengan sendirinya dan Zoa melakukannya pada rantai kakinya. Sebenarnya cairan awal yang diberikan oleh Brianna adalah cairan untuk membuat tubuh Zoa tidak merasakan sakit apapun, namun efek dari cairan itu adalah membuat tubuh Zoa seperti lemas tak berdaya. Maka dari itu, selama Keira menyiksanya, Zoa tidak merasakan sakit apapun, dan untuk cairan barusan yang Brianna berikan adalah cairan
Penawarnya yang membuat tubuh Zoa kembali normal, tetapi tetap tidak akan merasakan sakit, hanya saja untuk bekas lukanya yang harus tetap diobati dan dibersihkan agar tidak terjadi infeksi. Masih ingat Zoa yang menanyakan pada Kanara tentang ramuan yang sedang dia dibuat? Ini adalah hasil ramuan baru yang Kanara buat, dan tentunya Zoa mengambilnya tanpa sepengetahuan dari Kanara. Bertepatan dengan Zoa yang baru saja melepaskan rantai dari kakinya, Keira masuk kembali ke dalam ruang tahanannya, dan Keira terlonjak kaget melihat Zoa yang terlepas dari rantainya. Lo kenapa lo bisa lepas? Siapa yang lepasin lo? Pasti Brianna ya. Sialan, jadi mereka cuma pura-pura ngekhianatin lo. Cecar Keira yang sudah menggeram marah. Kalau lo lupa, kuncinya hanya dipegang sama lo. Balas santai Zoa tersenyum remeh menatap Keira. Sialan! Terus siapa yang udah ngelepasin lo, brengsek? Lo lupa gue siapa? Ucap Zoa dengan seringai khasnya. Bangsat! Gue bunuh lo, sialan! Teriak Keira yang langsung menerjang tubuh Zoa, dan Zoa dengan mudah menghindarinya. Sekalipun tubuh Zoa yang dipenuhi dengan luka, tenaganya tak berkurang sedikit pun membuat Keira heran dengan kekuatan tubuh Zoa yang sama saja tak ada bedanya. Sedangkan di luar, para inti Rubicon sudah berhasil masuk ke dalam markas Keira akibat bantuan dari Raya yang sengaja keluar dari markas Keira dengan berdalih membawa keluar mayat Tuan Ravenso dan ingin membuangnya ke laut. Setelahnya para inti Rubicon melumpuhkan semua penjaga Keira secara diam-diam tanpa menimbulkan suara apapun. Jeffran juga sudah berhasil mengambil alih sistem keamanan markas Keira, dan dia juga sudah menghubungi pasukannya untuk membantu membawa pergi Tuan Ravenso dan kedua orang tua Brianna dan Raya. Al langsung mencari keberadaan Zoa, dan dia tak sengaja berpapasan dengan Brianna. Di mana Zoa? Tanya datar Al. Dia masih di ruang tahanan. Gue udah ngasih waktu 5 menit buat dia nyelesain urusannya. Lebih baik kita keluar sekarang. Balas Brianna yang mengajak Al untuk segera keluar dari markas Keira, namun Al tak menjawab melainkan kembali melanjutkan berjalannya untuk mencari keberadaan Zoa. Ingat Al, waktu kalian cuma 5 menit. Teriak Brianna kemudian melanjutkan kembali langkahnya. Kenapa 5 menit? Karena Raya dan Brianna berhasil menghancurkan dan membocorkan beberapa saluran air yang akan membuat markas ini tenggelam. Maka dari itu, mereka semua harus segera keluar dari markas ini sebelum markas ini dipenuhi oleh air laut. Air laut sudah mulai mengisi segala ruangan markas, termasuk di ruang tahanan Zoa, dan membuat Keira langsung terkejut melihat air yang mulai mengisi markasnya. Sialan! Ternyata lo ngejebak gue! Lo benar-benar ngebuat gue murka, Queen! Maki Keira dengan amarahnya yang sudah meluap-luap. Zoa tersenyum miring mendengarnya. Lo salah pilih lawan, Kak. Lo licik, gue jauh lebih licik. Gue akui permainan lo sangat bagus, tapi sayangnya lo belum bisa ngalahin permainan gue, sambung Zoa menatap remeh pada Keira yang sudah mengepalkan kuat tangannya. Bangsat! Keira kembali menyerang Zoa, dan kali ini Zoa tak ingin bermain lagi karena waktunya sudah tinggal sedikit. Serit, jelip, seraat, begih. Keira terjatuh tersungkur ke bawah dengan luka di sekujur tubuhnya. Krik, kik, arkases. Terakhir Zoa mematahkan kaki Keira untuk membuatnya tidak bisa berjalan agar dia tidak bisa melarikan diri dari sini dan tenggelam bersama markasnya. Sayang, panggil Al membuat Zoa menoleh, dan Keira yang merasa mendapatkan celah langsung mentotok kedua kaki Zoa dan membuat Zoa ambruk, tak bisa menggunakan lagi kedua kakinya yang terasa lemas. Shoot! Serik! Keira juga melemparkan pisaunya secara cepat kilat untuk mengunci otomatis pintu dari dalam ketika dia melihat Al yang ingin masuk ke dalam ruangan, dan Al kalah cepat dengan itu, membuat Al tak bisa masuk ke dalamnya. Shit, umpat Al yang terus-terusan berusaha membuka pintu ruangan itu. Kalau gue nggak bisa ngebunuh lo, setidaknya kita akan mati berdua di sini, karena sampai kapanpun gue nggak akan rela kalau lo tetap hidup.
Ucap Keira yang masih bisa tertawa jahat sekalipun keadaannya yang sudah sangat mengenaskan. Zoa tak memperdulikan ucapan Keira. Dia berusaha menyeret tubuhnya mendekati pintu, namun dia gagal karena merasa kesulitan karena air yang sudah mulai tinggi mengisi ruangan ini. Al menghancurkan kaca kecil di dekat pintu dan berusaha membuka pintunya sekalipun tangannya sudah dipenuhi dengan beling kaca yang menancap pada tangannya. Biurar. Bab ke-51. Bri, Zoa sama Al kok nggak keluar-keluar sih? Ini airnya udah hampir memenuhi markas loh. Ucap panik Raya yang sudah mulai tak tenang menunggu Zoa dan Al di atas permukaan markas. Gue juga gak tau, Rey. Tadi gue juga udah ngingetin mereka berdua kalau waktu mereka cuma 5 menit. Balas Brianna yang tak kalah panik. Kita susul aja mereka. Raya hendak ingin berjalan menuju ke bawah, namun tangannya langsung ditahan oleh Calandra. Bahaya, Rey. Airnya udah tinggi, kita gak bisa masuk lagi. Tapi Zoa gimana lan, gue gak mau terjadi apa-apa sama dia. Al gak bakal ngebiarin Zoa kenapa-napa. Lo percaya sama gue? Ujar Calandra yang mencoba meyakinkan Raya jika Zoa dan Al akan baik-baik saja sekalipun dirinya juga merasa sangat khawatir pada keadaan ladernya. Tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Tapi masa kita cuma diem aja di sini ngebiarin mereka berdua dalam bahaya, decit Brianna yang tak bisa membiarkan Zoa dalam keadaan bahaya. Gertit, Perke, Drekti. Tubuh mereka semua sedikit berguncang akibat getaran dari markas Keira yang sudah mulai tenggelam ke bawah karena air laut yang sudah memenuhi markasnya. Sit! Jura ah! Teriak panik Brianna dan Raya yang ingin kembali ke bawah, namun mereka langsung ditahan oleh Atala dan Calandra. Jangan gegabah! Kita cari jalan lain buat nyelamatin mereka berdua. Ucap Atala yang memeluk tubuh Brianna. Jeff, lo udah minta bala bantuan? Tanya Calandra yang langsung diangguki oleh Jeffran. Udah, mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Ven, lo mau kemana? Tanya Calandra yang melihat Marvin berjalan ke kubangan markas yang sudah mulai tenggelam. Gue bantu mereka buat cari jalan keluarnya, balas Marvin sembari membuka sepatu dan jaketnya. Tapi lo nggak pakai alat apapun, Ven. Lo bisa kehabisan nafas di dalam sana. Ucap kembali Calandra. Gak ada pilihan lain. Setidaknya gue bisa mastiin mereka bisa langsung keluar dari sana. Marvin mulai menyebur ke dalam laut dan menyelami sekeliling markas Keira. Marvin mencoba mencari-cari jalan keluar untuk Al dan Zoa lalu, setelah lumayan lama berkeliling, Marvin mendapati beberapa lubang besar yang bisa dijadikan jalan keluar oleh mereka berdua dan Marvin langsung kembali ke atas karena dirinya sudah merasa kehabisan oksigen. Di sisi lain, Al yang sudah berhasil membuka pintu ruangan langsung berenang, menyelam ke bawah untuk membawa Zoa keluar dan Zoa yang melihat Al mendekat langsung mengulurkan tangannya dan langsung digapai oleh Al. Al dengan sekuat tenaganya menyelam sembari membawa Zoa di dalam dekapannya. Dia terus-terusan menyelam untuk mencari jalan keluarnya hingga ia menemukan lubang besar dan segera mengarah pada lubang tersebut. Zoa sudah merasa kehabisan nafas karena dirinya yang sudah terlalu lama di dalam air ketimbang dengan Al. Ia mencengkeram kuat baju Al sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, dan di detik selanjutnya Zoa mulai kehilangan kesadarannya. Melihat itu, Al semakin panik dibuatnya. Al semakin mempercepat berenangnya untuk menuju ke atas permukaan laut, dan ternyata mereka berdua cukup jauh dari atas permukaan hingga membuat Al sedikit demi sedikit mulai kehilangan tenaganya dengan nafas yang sudah mulai tak teratur. Sepertinya Al sudah mulai kehabisan oksigen, namun dia tetap berusaha menahan dan tetap berenang menuju ke atas permukaan laut hingga. Hah! Al berhasil mencapai permukaan laut dengan nafas yang sudah tersengal-sengal dan ia mencoba kembali untuk menggapai tepi permukaan lalu meletakkan Zoa terlebih dahulu, kemudian dia juga ikut ambruk di samping Zoa. Al tidak pingsan. Hanya saja ia ingin mengistirahatkan tubuhnya sebentar dan mengatur nafasnya yang memburu. Al menoleh menatap wajah pucat Zoa dan ia langsung bangun kembali sembari menepuk pelan pipi Zoa. Sayang, bangun!
Tak ada pergerakan dari Zoa, membuat Al langsung memberikan nafas buatan padanya, namun tetap tak ada respon dari Zoa. Lalu Al mencoba melakukan resusitasi jantung paru dengan memompa dada Zoa diselangi dengan memberikan nafas buatan pada Zoa. Uhuk, uhuk, uhuk. Zoa terbatuk dengan memuntahkan banyak air dari mulutnya. Al bernafas lega dan langsung memeluk tubuh Zoa. "Terima kasih," ucap lemah Zoa tersenyum tipis, sembari menempelkan wajahnya di dada bidang Al. "Anything for you," balas Al dengan suara lemahnya juga. "Al Zetuera," teriak para sahabatnya dari kejauhan berlari mendekati Al dan Zoa. Mereka sedari tadi memang berpencar untuk mencari keberadaan Al dan Zoa karena pasukan penyelam mereka tidak menemukan keberadaan mereka berdua di bawah. Jadi mereka berpikir jika Zoa dan Al telah berada di atas permukaan laut. "Syukurlah kalian selamat," ucap Brianna yang sudah bisa bernafas lega melihat Al dan Zoa selamat. Lebih baik kita cepat bawa Zoa sama Al ke rumah sakit. Sepertinya keadaan mereka berdua sangat lemah, saran Kalandra yang melihat wajah pucat Zoa dan Al. "Ya udah, gue suruh pasukan bawa mobil ke sini," ujar Jeffran yang langsung menghubungi pasukannya. "Lo masih bisa gendong Zoa, Al?" tanya Ragu Raya yang tak yakin karena melihat wajah pucat dan tubuh lemas Al. Al tak menjawab, ia mencoba bangun dan menggendong tubuh Zoa, namun belum sampai ia berdiri ia sedikit oleng dan langsung ditahan oleh para sahabatnya agar tidak terjatuh. Siapa nih yang berani gendong Zoa?" Lirih Brianna takut-takut jika Al marah karena pertanyaannya. Keempat sahabat Al langsung saling pandang dan langsung menggelengkan cepat kepalanya. Tentunya mereka tak ada yang berani untuk menggendong Zoa. Bisa-bisa dimasukin ke kandang lian ini, mah batin mereka berempat. "Gue bisa sendiri." Kakek Al yang berusaha kembali untuk berdiri sembari menggendong Zoa. Tentunya Al tidak rela jika Zoa digendong oleh pria lain sekalipun itu sahabatnya sendiri. "Sika, gak usah batu di Al. Kasihan Zoa. Tubuh dia harus segera diobatin. Lo juga masih lemah. Kalau lo terus-terusan maksain, kapan kita sampainya?" Omel Raya yang sudah kesal karena tak tega melihat Zoa yang sudah terlihat lemah dan Al juga yang terlihat sangat pucat. "Ven, lo gendong Zoa." Lanjut Raya yang langsung membuat Marvin membelalakan matanya kaget. Gak ada tolak-menolak ini urgent, jadi gak usah mikirin hal yang aneh-aneh. Raya sudah dalam mode galaknya yang tak ingin dibantah sama sekali. Marvin hanya menghela nafasnya dan mulai berjalan mendekati Zoa dan tentunya langsung ditatap tajam oleh Al. "Jangan deket-deket, sinis datar Al." "Kalau gak deket-deket gimana caranya gue gendongnya?" balas malas Marvin. Sebenarnya dia tidak enak pada Al, tapi ya mau gimana lagi? Yang berani di antara mereka berempat pastinya hanya Marvin. "Cuma gendong doang Al, gak lebih." "Bentaran juga," lontar Jeffran tapi tak direspon oleh Al. Zoa sendiri hanya diam saja karena dirinya merasa sudah tak memiliki tenaga hanya sekedar untuk bicara. Marvin mulai mengambil alih Zoa dari gendongan Al, dan Al juga langsung dibantu Atala dan Kalandra untuk memapahnya menuju mobil yang sudah disiapkan oleh pasukannya. Setelahnya mereka semua langsung pergi menuju rumah sakit terdekat. Markas utama Savientro. "Bangsat! Lepasin gue anjing!" marah Kanara yang terus-terusan memberontak minta dilepaskan. "Lepasin kita, Axel!" tekan Xavier dengan aura dinginnya. "Sorry, Saf. Nah gue cuma jalanin perintah," balas Axel yang tetap berdiri di depan pintu untuk menjaga mereka berdua. "Pemimpin lo siapa sebenarnya, Sel? Al apa Zoa?" sentak Kanara menatap tajam pada Axel. Axel memilih diam saja, tak ingin menanggapi, membuat Kanara dan Xavier semakin menggeram marah. Xavier dan Kanara saat ini sedang ditahan dengan tangan dan kaki diborgol dalam posisi tidur karena pada sebelumnya mereka berdua pingsan akibat diberi obat penenang oleh Marvin dan Jeffran dengan efek tidur yang lumayan lama. "Mana Marvin?" tanya datar Xavier. "Lagi keluar," jawab Axel. "Nyari Zoa?" tanya Kanara yang hanya diangguki oleh Axel. "Belum ada kabar dari mereka?"
Tanya kembali Xavier. Mereka sudah di perjalanan pulang, jawab Axel. Bawa Zora kan? Axel tak menjawab karena ia belum bisa memastikan. Dertit. Lepasin Xavier sama Kanara, suruh Jeffran melalui panggilannya pada Axel. Baik tuan, balas Axel dan ia langsung berjalan membuka borgol Xavier dan Kanara. Bah! Axel tersungkur ke bawah akibat pukulan keras dari Kanara yang langsung pergi meninggalkan Axel dan Xavier. Xavier berjalan mengikuti Kanara di belakangnya tanpa menghiraukan Axel. Nah, mau kemana? Tanya Xavier yang menahan tangan Kanara. Gue mau nyusul Zora. Al bakal bawa Zoa pulang, yakin Xavier yang sepertinya sudah sadar dan paham akan ini adalah rencana Zoa. Kalau Alga bisa bawa pulang Zoa gimana, ujar lirih Kanara dengan mata yang sudah memerah menahan tangisnya. Xavier memeluk Kanara, gue yakin Al pasti bawa balik Zoa. Kanara mulai terisak kecil mendengarnya. Kanara memang sangat rapuh di antara yang lain dan Zoa yang selalu menjadi penenang dan pelindung baginya, jadi Zoa adalah keluarga baginya setelah kedua orang tuanya meninggal, sama halnya dengan Xavier. Sekalipun Zoa terlihat sangat cuek dan datar, Zoralah yang paling perhatian dan peduli kepada para sahabatnya. Even hanya perhatian-perhatian kecil, selalu diperhatikan oleh Zoa. Tap. Derap langkah kaki membuat Kanara dan Xavier menoleh ke arahnya. Grip. Kanara langsung berlari dan langsung memeluk erat tubuh Zoa yang baru saja memasuki markas. Tangis Kanara pecah di dalam pelukan Zora dan Zora juga membalas pelukan Kanara sembari tersenyum tipis. Gue takut Zor Hicks, lirih Kanara. Gue ada di sini, balas halus Zoa yang melepaskan pelukan Kanara. Gak usah cengeng. Hapus air mata lo. Lo jelek kalau nangis. Ejek Zoa yang langsung membuat Kanara mengerucutkan bibirnya dan yang lainnya hanya terkekeh melihatnya. Sedangkan Xavier sebenarnya juga ingin ikut berhambur memeluk Zoa. Dia bahagia sekaligus haru bisa melihat Zoa kembali. Tapi Xavier terlalu gengsi untuk melakukannya, lalu mata Xavier menangkap keberadaan Brianna dan Raya. Jor, bisa lo jelasin semua ini? Tuntut Xavier yang melihat keberadaan Brianna dan Raya di belakang Zoa. Lo berdua ngapain di sini bangsat? Pergi kalian. Ngapain kesini lagi Sentak Kanara yang baru saja tersadar akan keberadaan Brianna dan Raya. Jeffran langsung menangkup kepala Kanara. Keep calm, oke? Kita dengerin penjelasan dari mereka. Ujar Jeffran menenangkan Kanara, tapi Kanara tetap menatap penuh kebencian pada Brianna dan Raya, sedangkan mereka berdua hanya diam saja tak ingin bersuara. Kok tiba-tiba Zoa, Al dan yang lainnya sudah ada di markas? Karena setelah Zoa dan Al dibawa ke rumah sakit dan telah ditangani oleh dokter, mereka berdua langsung mengajak kembali ke markas karena mereka berdua merasa keadaannya sudah merasa lebih baik. Zoa dan Al tidak akan mau jika berlama-lama berada di rumah sakit, jadi mau gak mau para sahabatnya hanya menuruti keinginan mereka berdua. Bisa gak kita duduk dulu? Pegel nih dari tadi berdiri terus. Celetuk Atala membuat mereka semua menatap malas kepadanya. Zoa! Panggil Tuan Hermawan sembari berjalan mendekati Zoa. Plak! Semua mata terbelalak kaget melihat Tuan Hermawan menampar keras pipi Zoa dan membuat Al mengepalkan tangannya marah dan ingin menampar balik Tuan Hermawan, namun langsung ditahan oleh Zoa. Bab ke-52. Saya sangat kecewa padamu Zoa. Kenapa kamu membawa-bawa saya dan adikmu ke dalam masalahmu? Gara-gara kamu, adikmu dibunuh oleh pasukan wanita itu. Marah Tuan Hermawan dengan emosinya yang sudah menggebu. Ia sungguh tak terima ketika Rara dibunuh secara tidak langsung oleh pasukan Keira, karena pada saat itu Rara terus-terusan memberontak minta dilepaskan, sehingga membuat pasukan Keira marah dan tak sengaja menarik pelatuknya mengenai jantung Rara. Dan ketika pasukan Keira menghubungi Keira, Keira menyuruh pasukannya untuk membuang tubuh Rara ke laut. Memang benar apa yang dikatakan mamamu.
Kamu hanyalah anak pembangkang yang selalu merepotkan orang lain dengan segala masalah yang kamu ciptakan. Apa jangan-jangan istri saya menghilang akibat ulahmu juga ya? Hardik kembali Tuan Hermawan membuat Zoa mengepalkan tangannya marah dengan mata yang sudah memerah. Dia bukan mama ya? Dia wanita ular yang udah bunuh mama dan udah nipu kita semua. Ucap Zoa dengan suara yang bergetar menahan tangisnya. Apa maksudmu, ha? Kamu mau fitnah mamamu sendiri. Jaga ucapanmu, Zoa. Dia adalah ibu kandungmu sendiri. Gertak Tuan Hermawan yang tak suka dengan perkataan Zoa. Zoa nggak bohong ya. Dia bukan mama. Dia Rania, mantan pembunuh bayaran profesional yang udah bunuh mama dan menyamar menjadi mama selama ini. Dia udah nipu aku sama ayah. Balas Zoa mencoba meyakinkan ayahnya. Cukup, Zoa. Kamu benar-benar keterlaluan. Sepertinya kamu sudah dihasut oleh kakekmu untuk membenci ibumu sendiri. Kamu sudah sangat liar sekarang. Apa ini ajaran kakekmu selama ini? Membiarkanmu mengikuti jejaknya berada di dalam dunia bawah. Iya? Cukup ya. Jangan bawa-bawa kakek dalam masalah ini. Ini gak ada sangkut pautnya dengan kakek. Kalau memang ayah nggak percaya, Zoa bisa membuktikan jika mama yang selama ini bersama kita itu bukan ibu kandung Zoa. Potong Zoa yang tak ingin kakeknya dihina oleh ayahnya karena apapun yang terjadi Zoa sangat menyayangi kakeknya melebihi dia menyayangi dirinya sendiri ataupun keluarganya sendiri. Saya tidak perlu bukti darimu, karena sampai kapanpun saya tidak akan pernah mempercayaimu. Saya tidak sudi memiliki putri berandal sepertimu. Putri saya hanya Rara dan sekarang dia sudah tiada karena ulahmu. Sentak Tuan Hermawan membuat Zoa meneteskan air matanya. Tes. Sakit? Tentu saja hatinya begitu sakit mendengarnya. Siapa yang tidak sakit mendengar jika seorang ayah tidak mau menganggapnya sebagai anaknya sendiri, belum lagi hinaan yang diberikan oleh ayahnya. Benar-benar membuat dadanya begitu terasa sesak. Al dan para sahabat Zoa sudah tak mampu lagi untuk menahan amarahnya. Al langsung menggendong Zoa untuk membawa pergi meninggalkan Tuan Hermawan. Sudah cukup, Om. Anda sungguh tidak tahu berterima kasih. Padahal Zoa rela menukarkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Anda. Tapi Anda dengan tidak tahu malunya menghina dan mencaci maki Zoa. Anda adalah ayah terburuk yang pernah saya temui di dunia ini. Hina Buyana yang sudah tak tahan lagi untuk tidak mengeluarkan perkataan pedasnya karena ia sudah sangat merasa geram pada Tuan Hermawan. Ternyata teman-temannya sama saja dengannya, sama-sama berandal dan tidak punya etika sama sekali. Hardik kembali Tuan Hermawan mendelikan matanya tak suka dan mampu membuat para sahabat Zoa menggeram marah. Kalau aja bukan bokapnya Zoa, udah gue bunuh lo anjing. Batin mereka berempat mengumpati Tuan Hermawan. Lebih baik Anda pergi dari sini, Tuan. Kalandra mencoba mengusir secara halus pada Tuan Hermawan. Tanpa kalian suruh, saya akan pergi meninggalkan tempat gak jelas ini. Ucap Tuan Hermawan sembari melangkahkan kakinya pergi keluar dari markas utama Savientro. Sabar-sabar itu bokapnya Zoa, ujar Kanara sembari mengelus-ngelus dadanya sendiri. Kita istirahat aja dulu ya. Setelahnya kita selesain kesalahpahaman yang ada lagian. Zoa juga masih butuh istirahat yang cukup buat ngumpulin energinya kembali. Usul Kalandra yang langsung diangguki oleh semuanya. Marvin langsung menarik tangan Xaviera untuk menuju kamar Xaviera dan Kanara juga menarik Jeffran tanpa memperdulikan keberadaan Raya dan Buyana. Buyana dan Raya hanya menghela nafasnya sembari saling pandang satu sama lain. Biarin, nanti dia juga bakalan tahu sendiri. Ayo istirahat dulu. Ujar Atala sembari menarik halus tangan Buyana. Gak usah dipikirin. Ayo. Ajak Kalandra merangkul pundak Raya dan menuju kamarnya masing-masing. Al mendudukkan dirinya di kasur king size milik Zoa dengan Zoa yang duduk di pangkuannya, memeluk tubuh kekar Al dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang Al. Sedangkan Al senantiasa mengelus lembut rambut surai Zoa. Don't think about that, okay? I'm here and I'll always be with you. I love you, baby.
Bisik Al dengan suara beratnya, mencoba untuk menenangkan Zoa dan mengobati luka di hatinya. Hatinya sakit ketika melihat Zoa bersedih, apalagi jika air matanya sampai jatuh. Rasanya Al ingin langsung membunuhnya. Jika saja itu bukan ayahnya, Zoa sudah dipastikan di detik itu juga Tuan Hermawan, hanya tinggal nama saja. Tak ada pergerakan dan jawaban dari Zoa membuat Al kembali membuka suaranya. Kalau kamu masih menangis memikirkan tadi, aku akan bunuh ayahmu sekarang. Ancam Al dengan suara datarnya dan langsung membuat Zoa melepaskan pelukannya dan beralih menatap manik mata tajam Al. Al menghapus sisa air mata Zoa di pelupuk matanya. Jangan nangis lagi, aku gak bisa ngeliat kamu menangis ataupun terluka. It hurts me, baby. Zoa menatap Al dengan pandangan yang sangat sulit diartikan. Kenapa orang lain begitu peduli dan sangat menjaga hatinya, sedangkan keluarganya sendiri tidak pernah memikirkan ataupun peduli dengannya. Terkadang orang lain bisa menjadi keluarga bagi kita, sedangkan keluarga kita sendiri bisa menjadi orang lain untuk kita. Selama ini Zoa tinggal bersama sahabatnya yang jelas-jelas orang lain baginya, namun mereka semua sangat memperdulikannya dan menyayanginya selayaknya saudaranya sendiri, sekalipun Zoa yang tak pernah menunjukkan ekspresinya, namun dia sangat bersyukur bisa dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Keterdiaman Zoa dengan pikirannya sendiri membuat Al memilih membaringkan Zoa dan menindihnya, serta memeluknya, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Zoa tanpa mengucapkan apapun lagi. Saat ini Al merasa sangat lelah. Dia ingin beristirahat sebentar sembari memeluk tubuh Zoa karena hanya Zoa lah yang bisa membuatnya tidur dengan nyenyak. Selama ini Al tidak pernah bisa tidur dengan baik. Ia hanya bisa tidur paling lama 2-3 jam dan sejak kehadiran Zoa, Al bisa tidur dengan nyenyak dengan hanya memeluk Zoa yang begitu menenangkan baginya. Zoa tak menolak ataupun memberontak, dia membiarkan Al memeluknya seperti ini. Zoa pun juga sudah merasa lelah, tubuhnya butuh mengembalikan energinya hingga di menit selanjutnya Zoa dan Al sama-sama terlelap dengan posisi yang masih sama. Keesokan harinya mereka semua berkumpul di ruang diskusi Savientro. Marvin, Xaviera, Kanara dan Jeffran berada di sofa sebelah kiri, berhadapan-hadapan dengan Brianna, Atala, Raya dan Kalandra yang berada di sofa sebelah kanan, sedangkan Zoa dan Al duduk di single sofa yang berada di tengah-tengah mereka, semua. Jelasin! Pinta Xaviera yang sudah tidak sabar menunggu penjelasan dari Zoa, sedangkan Kanara hanya menatap sinis pada Raya dan Brianna yang sedari tadi memilih diam saja. Biarkan Zoa saja yang menjelaskan, pikir mereka berdua. Zoa menatap satu persatu para sahabatnya dan menghela malas nafasnya, kemudian dia mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Flashback on. Zoa yang merasa janggal dengan sikap aneh Xaviera mulai menyelidikinya sendiri tanpa meminta bantuan pada siapapun, termasuk pada sahabatnya sendiri. Zoa mulai mencari tahu sendiri dengan meretas ponsel milik Xaviera. Sekalipun pesan dan panggilan yang sudah terhapus, Zoa bisa memulihkannya dengan mudah tanpa diketahui oleh siapapun. Bagaimana Zoa bisa melakukannya? Tentu saja mudah karena Zoa memang menguasai IT sama halnya dengan Al. Zoa akan turun jika dalam keadaan mendesak saja. Ternyata dia ingin bermain-main denganku, gumamnya, sembari menyunggingkan senyuman miringnya setelah mengetahui fakta siapa yang ingin bermain-main dengannya. Zoa mulai meretas semua ponsel milik sahabatnya, dan di waktu yang bersamaan ponsel Brianna mendapatkan pesan anonim yang berisikan jika kedua orang tuanya sedang disandera oleh Keira. Gue ikutin permainan lo, seringai Zoa, dan ia mulai memerintahkan ninja bayangannya untuk bergerak mengawasi dan memantau setiap pergerakan Keira. Ninja bayangan atau yang sering disebut shinobi oleh Zoa merupakan salah satu pasukan rahasia Savientro yang hanya diketahui oleh Zoa dan kakeknya. Mereka akan bergerak jika ada misi penting yang tidak boleh diketahui oleh siapapun event para inti Savientro. Keesokan harinya Zoa menemui Brianna secara diam-diam. Ikutin permainannya, ucap datar Zoa. Tapi Zor, gue percaya sama lo, potong Zoa membuat Brianna menghela nafasnya berat dan menganggukkan kepalanya.
Kita selamatin kedua orang tua lo dan bokap Xavier, ucap kembali Zora. Bokap Xavier? Kakek juga nyadra bokap Xavier? Dehem Zora membuat Brianna menggeram marah. Kakek benar-benar licik, Zor. Gue tahu, tapi dia nggak akan bisa melebihi kelicikan gue. Bersikaplah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Brianna menganggukkan kepalanya mengerti dan berjalan meninggalkan Zora. Zora mendapatkan informasi dari salah satu shinobinya jika Keira menyamar sebagai dirinya dan mengadu domba klan di bawahnya untuk memberontak kepada Savientro. Belum lagi Keira juga menyandera orang-orang terdekat pasukannya dan mengancam mereka jika mereka tidak ingin mengikuti perintahnya. Jadilah banyak yang berkhianat secara paksa dari Savientro. Mengumpulkan kekuatan besar untuk ngehancurin gue. Rencana yang sangat bagus. Puji Zora dengan seringai khasnya. Tidak ada raut khawatir pada wajahnya, malah dia semakin tertantang dengannya, dan Zora mulai membuat rencananya sendiri tanpa melibatkan siapapun. Dan di hari selanjutnya, Brianna mengabarinya jika Keira menyuruh Brianna untuk membuat data palsu tentang kedua orang tua Raya jika kedua orang tuanya masih hidup dan berada di dalam sandraan Keira. Zora menyuruh Brianna untuk tetap mengikuti permainan Keira, lalu Raya pun juga ikut andil di dalamnya dan tetap bersikap seolah tak terjadi apapun di antara mereka. Zora memang sengaja tidak memberitahu Kanara dan Xavier karena semua CCTV markas Savientro sudah diretas oleh Keira dengan penyadap suara yang tersebar di seluruh markas, dan itu semua ulah Brianna yang disuruh oleh Keira. Tentunya Brianna hanya mengikutinya saja. Brianna dan Raya jarang bisa berkomunikasi dengan Zora. Mereka bertiga tidak ingin menimbulkan interaksi yang mencurigakan dan malah membuat Keira curiga dan tidak percaya lagi pada Brianna dan Raya. Brianna dan Zora berinteraksi melalui kode rahasia yang mereka berdua buat sendiri dan tidak ada yang mengetahuinya. Sebenarnya Zora tidak ingin melibatkan Al di dalam rencananya, tapi pada saat Zora menemui Al malam itu, ketika Al sedang memperhatikan wajah cantik Zora, ia menangkap raut wajah lelah di mata Zora. Ada masalah? Tanya Al yang langsung dijawab gelengan kepala oleh Zora. Jangan bohong sayang, ujar datar Al yang tahu jika Zora sedang berbohong kepadanya. Libatin aku dalam setiap masalahmu, lanjut Al. Kemudian Zora menghela nafas beratnya dan mulai menceritakan semua apa yang sedang terjadi saat ini. Aku bantu kamu ya, minta Al pada Zora, yang sepertinya enggan untuk menerima bantuan dari Al, tapi jika dia menolak, tentunya Al akan terus-terusan memaksanya. Tapi aku minta, hanya aku dan kamu aja yang tahu tentang rencana ini. Al menganggukkan kepalanya mengerti sembari mengusap lembut pipi Zora. Apapun akan aku lakukan buat kamu. Aku minta satu hal lagi ke kamu, Al. Apa? Jangan pernah nunjukin kelemahanmu sekalipun aku dalam keadaan bahaya. Tetaplah bersikap seperti Al yang ku kenal. Aku gak akan pernah nunjukin kelemahanku karena kamu adalah kekuatanku, jadi apapun yang terjadi, aku akan selalu berusaha melindungimu. Jawaban dari Al mampu membuat Zora tersenyum hangat mendengarnya dan ia mulai kembali berhambur ke dalam pelukan Al. Terima kasih Al. Terima kasihnya ganti ciuman aja boleh? Goda Al membuat pipi Zora memanas. Udah pinter modus sekarang ya? Belajar dari siapa? Pasti Jeffran ya, selidik Zora sembari melepaskan pelukannya. Gak sayang belajar sendiri, kekeh Al membuat Zora juga ikut terkekeh mendengarnya. Mereka berdua semakin hari semakin memperlihatkan sisi hangatnya masing-masing. Saling melengkapi dan membantu satu sama lain dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sama-sama pemimpin klan besar membuat mereka berdua lebih gampang untuk memahami satu sama lain, apalagi dengan karakter yang tak jauh beda alias sama plek ketiplek. Maka dari itu, waktu Zora dibawa pergi oleh Keira, Al hanya diam saja tak menunjukkan ekspresi apapun karena Zora telah memberitahunya jika ada bom waktu yang akan diberikan oleh Keira. Zora mengetahuinya dari Brianna yang telah menginformasikan rencana Keira padanya. Jika saat Keira tidak punya pilihan lain, dia akan memberikan bom waktu pada Zora. Yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Sebenarnya Zora pun juga tidak tahu jika ayahnya berada di dalam sandraan Keira.
Jadi ketika ayahnya dibawa keluar oleh Hiro, Zoa benar-benar terkejut melihatnya. Hingga mau tak mau Zoa harus tetap mengikuti permainan Keira. Untung saja Al sudah menanam chip pelacak di dalam tubuh Zoa. Dan sebelum di hari mereka berangkat ke London, Zoa juga menyuruh Brianna dan Raya untuk mengambil secara diam-diam ramuan milik Kanara yang baru saja selesai ia racik untuk lebih memperlancar rencananya. Seperti cairan yang disuntikan ke tubuh Zoa dan pistol dengan peluru yang berisi cairan penghenti detak nadi namun tidak akan membuatnya mati ketika sudah diberi obat penawarnya. Dia akan kembali normal kembali seperti yang dilakukan Raya kepada Tuan Ravenso. Flashback off. Shoot. Tek. Bangsat! Lu apa-apa, nah? Marah Brianna yang berhasil menghindari lemparan pisau milik Kanara. Shoot. Shoot. Tak. Kini Xavier juga ikut-ikutan melemparkan pisau kepada Raya hingga membuat mereka berempat saling melempar pisau dan saling menghajar satu sama lain, membuat ruangan diskusi tak kondusif dan berantakan. Sedangkan para inti Rubicon dibuat kebingungan melihatnya, mereka tak tahu harus melakukan apa. Melerainya pun malah nanti mereka yang kena. Bab ke-53. Zoa hanya menatap malas pada keempat sahabatnya yang sedang baku hantam, dan ia hanya santai saja tak beralih dari duduknya. Sama halnya dengan Al yang tetap fokus dengan ponselnya, sembari tangan satunya menggenggam tangan Zoa. Queen, lo gak ada niatan buat berhentiin mereka? Tanya Atala menatap heran pada Zoa yang terlihat santai dan tidak merasa terganggu dengan perkelahian para sahabatnya. Biarin jawab santai Zoa membuat para inti Rubicon kebingungan mendengarnya. Sebenarnya mereka semua menatap khawatir pada gadisnya, takut jika mereka melukai satu sama lain. Kanara terus-terusan memberikan serangan pada Brianna. Dia sungguh merasa sangat kesal padanya, dan Brianna dengan sigap menghindari serangan Kanara serta sesekali membalas serangan Kanara. Udah nak, stop. Gue capek bangsat. Keluh Brianna di sela-sela perkelahiannya. Gue kesel banget sama lo anjing. Jawab Kanara yang tetap menyerang Brianna. Lo kalau kesel ke Zoa jangan ke gue. Gue cuma ngikutin perintah Zoa. Tapi tetap aja gue kesel anjing. Kenapa lo gak ngasih tahu Giu? Ya kalau gue ngasih tahu lo yang ada gue yang digeprek sama Zoa. Kanara tak menghiraukan ucapan Brianna lagi. Dia tak menghentikan serangannya dan malah semakin gencar untuk menyerang Brianna. Sama halnya dengan Xavier yang terus-menerus menyerang Raya tanpa memberinya jeda untuk melawannya. Untung saja Raya bisa mengimbangi bela diri Xavier. What the fuck, Saf? Ngapain lo ikut-ikutan Kanara buat nyerang kita sih? Ujar Raya sembari menghindari serangan bertubi-tubi yang Xavier berikan padanya. Lo pikir gue nggak dongkol? It sucks, Raya. Lo marah ke Zoa, Saf, kok malah marah ke gue, Bangki? Kesal Raya namun tak dihiraukan oleh Xavier yang tetap menyerangnya. Sampai kapan kita nungguin mereka? Celetuk Jeffran yang sudah jengah melihat pertikaian para gadisnya, yang awalnya merasa khawatir kini malah ikutan kesal melihat mereka berempat. Nanti juga berhenti sendiri kalau udah capek, balas santai Kalandra. Dah. Bruk. Xavier dan Raya sama-sama memberikan pukulan pada pipinya, membuat mereka berdua memundurkan langkahnya sembari memegangi pipinya masing-masing. Sedangkan Kanara jatuh tersungkur akibat tendangan dari Brianna pada perutnya, tapi sebelumnya Kanara berhasil memberikan satu bogeman pada wajah Brianna. Ketika Xavier ingin kembali menghajar Raya, ia langsung ditahan oleh Marvin dan Kanara juga langsung dibantu berdiri oleh Jeffran. Udah gak usah berantem lagi, tegas Jeffran sembari menahan tubuh kecil Kanara. Belum puas berantemnya, ujar Marvin membuat Xavier menghela nafasnya malas. Atala dan Kalandra juga langsung menghampiri Brianna dan Raya untuk memeriksa keadaannya. Raya memiliki lebam di sudut bibirnya sama seperti Xavier, dan Brianna memiliki lebam di pelipisnya, sedangkan Kanara hanya nyilu di perutnya akibat tendangan dari Brianna. Udah?
Tanya datar Zoa membuat mereka semua mengarah padanya. Sika, kenapa lo tega banget sih, Zor? Decak kesal Kanara yang masih saja tetap tak terima dirinya tidak diikut sertakan dalam rencana Zoa. Biar mendramatisir gitu, nah. Kan kalau lo tahu jadinya gak sedramatis kemarin. Lontar Raya yang langsung ditatap sengit oleh Kanara. Lagian gak lo doang yang gak tahu, cowok-cowok selain Alkan sama-sama gak tahu. Timpal Buyana. Iya, dan lo hampir buat gue jantungan. Kesal Atala ketika dia mengingat kembali Buyana yang berkhianat pada Zoa sebelum ia mengetahui faktanya. Udah dong. Gue ini baru ngisi energi gue. Masa udah habis aja karena berantem sama lo berdua? Ujar kesal Buyana. Lemah lo. Cuma gitu doang. Ejek Kanara yang langsung membuat Buyana melototkan matanya. Damn it! Zoa yang sudah jengah dengan pertikaian para sahabatnya mulai berdiri dan membuka suaranya. Saf, Bri, kalian berdua samperin bokap dan nyokap lo. Di mana? Tanya datar Xaviera. Ruang tengah. Xaviera dan Buyana menganggukkan kepalanya dan langsung pergi meninggalkan ruang diskusi menuju ke ruang tengah. Sebenarnya mereka berdua enggan untuk menemui orang tuanya, tapi mereka tidak bisa menolak karena Zoa yang telah menyuruhnya. Apalagi Zoa sudah membahayakan nyawanya sendiri, hanya untuk menyelamatkan orang tua mereka berdua. Di sana sudah ada Tuan dan Nyonya Farka yang sedang menunggu Buyana, serta Tuan Ravenso yang diam termenung, entah sedang memikirkan apa. Tuan dan Nyonya Farka yang melihat kedatangan Buyana langsung berhambur memeluk putrinya. Terima kasih, Nak. Kamu sudah menyelamatkan kami berdua. Ucap Nyonya Farka menitihkan air matanya, seakan dia baru tersadar dan merasa bersalah karena selama ini tidak pernah memikirkan perasaan Buyana. Dedi juga minta maaf, Nak, karena selama ini Dedi gak pernah peduli denganmu. Sesal Tuan Farka dan Buyana hanya tersenyum tipis mendengar ucapan kedua orang tuanya. Kita pulang ya, Nak. Kita mulai semuanya dari awal. Mami janji akan selalu ada untuk Bri. Mulai sekarang Mami akan berhenti bekerja dan mengurus putri kesayangan Mami ini. Ajak Nyonya Farka dan Tuan Farka juga ikut membuka suaranya. Iya sayang, kita pulang ya. Dedi juga janji akan ngeluangin waktu Dedi buat kamu. Dedi mau bangun keluarga kecil Dedi yang selama ini Dedi tidak pernah pedulikan. Dedi hanya memikirkan perusahaan dan kekayaan sampai-sampai Dedi tidak pernah tahu perkembangan putri Dedi sendiri. Dedi sungguh minta maaf, Nak. Dedi sadar jika kekayaan bukanlah segalanya. Asal kamu tahu, ketika kamu pergi dari rumah, Dedi sama Mami merasa kehilangan kamu, dan seringkali membuat kami bertengkar padahal tujuan awal kami untuk bekerja itu hanya untuk kamu. Maafin Dedi, Nak. Ucap panjang lebar Tuan Farka yang juga ikut meneteskan air matanya. Buyana tertegun mendengar pengakuan dari Mami dan dadinya membuatnya tanpa sadar meneteskan air matanya. Dia sangat terharu dengan permintaan maaf dari kedua orang tuanya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Buyana, merasakan kasih sayang kedua orang tuanya yang selama ini hanya mementingkan pekerjaannya. Buyana senang, akhirnya kedua orang tuanya sadar akan keberadaannya. Namun di sisi lain dia juga sedih ketika dia harus meninggalkan para sahabatnya yang sudah menjadi keluarga baginya. Kamu mau kan sayang, pulang ke rumah? Tanya kembali Nyonya Farka karena Buyana yang sedari tadi hanya diam saja. Mam, Dad, bukannya Bri gak mau pulang ke rumah, tapi Bri gak bisa kalau harus ninggalin sahabat-sahabat Bri yang selama ini udah jadi keluarga bagi Bri. Mereka yang ngajarin Bri arti kebersamaan, arti keluarga dan saling peduli satu sama lain. Bri gak bisa, Mam. Maaf. Lirih Buyana di akhir katanya sembari menundukkan kepalanya. Tapi sesekali kamu pulang ke rumah bisa kan sayang? Tawar kembali Nyonya Farka. Bri usahain, Mam. Sesekali Bri akan mengunjungi kalian. Balas Bri tersenyum hangat kepada kedua orang tuanya yang langsung dibalas hangat juga oleh keduanya. Sedangkan Tuan Ravenso yang melihat kedatangan Xaviera langsung menghampirinya dengan perasaan yang tak menentu.
Xavier, kamu kemana aja selama ini? Kenapa kamu menghilang dan tidak pernah kembali ke mansion? Saya sudah mencarimu selama ini dan kamu hilang seakan-akan ditelan bumi. Cecar Tuan Ravenso di hadapan Xavier yang hanya menatap datar ke arahnya. Ternyata tetap saja Xavier membatin dengan perasaan sedih di hatinya. Sekalipun hanya menampilkan raut datarnya, namun dia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Apa yang dia harapkan? Apakah dia berharap papanya akan berubah seperti kedua orang tua Buyana yang sadar akan kesalahannya? Itu hanyalah hal yang mustahil baginya. Sampai kapanpun papanya hanya akan menganggapnya sebagai alat untuk memperkaya dirinya sendiri. Xavier tersenyum kecut memikirkan kebodohannya sendiri. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kenapa kamu berada di lingkungan seperti ini, Kamu juga melibatkan saya dalam masalahmu, sampai saya harus meninggalkan pekerjaan saya, dan tentunya itu sangat merugikan bagi saya. Sekarang kamu ikut saya untuk menanggung semua perbuatanmu sendiri. Kamu harus mengembalikan semua kerugian yang telah kamu perbuat. Sentak Tuan Ravenso sembari menarik tangan Xavier, namun langsung ditepis olehnya, membuat Tuan Ravenso semakin menggeram marah. Sekarang kamu mulai berani dengan saya ya, Jangan karena kamu berada di naungan Savientro, saya akan takut denganmu. Saya tetaplah papa kandung kamu dan saya punya hak atas dirimu. Jadi, jangan berani-beraninya kamu membantah saya lagi. Anda tidak punya hak atas diri saya sendiri. Dan saya tidak akan pernah mau lagi menuruti semua kemauan Anda. Ucap dingin Xavier dengan menekankan setiap perkataannya. Tuan Ravenso semakin dibuat emosi mendengarnya hingga membuatnya melayangkan tangannya untuk menampar Xavier namun. Marvin dengan sigap menahan tangan Tuan Ravenso dan sedikit mencengkeram kuat lengan Tuan Ravenso, membuatnya sedikit meringis kesakitan. Jika tangan kotor Anda ini berani menyentuh pipinya, maka jangan salahkan saya jika tangan Anda patah saat ini juga. Dingin Marvin menatap tajam pada Tuan Ravenso, lalu menghempas kasar tangan Tuan Ravenso. Marvin memang sengaja mengikuti Xavier, karena dia takut jika Xavier mendapatkan perlakuan kasar dari papanya. Marvin tahu jika hubungan Xavier dan papanya tidak baik karena Xavier pernah bercerita kepadanya tentang keluarganya sendiri. Tuan Ravenso dibuat semakin murka mendapatkan perlakuan kasar dari Marvin. Saya akan terus mencarimu dan membuatmu berada di bawah kendali saya lagi. Ucap Tuan Ravenso berlalu pergi meninggalkan Xavier dan yang lainnya. Pemandangan tak mengenakan tadi tak luput dilihat oleh Buyana dan kedua orang tuanya. Buyana yang mengerti akan perasaan Xavier langsung menghampirinya dan memeluknya seperti ingin menyalurkan kekuatan padanya. Xavier tak berekspresi apapun, dia tetap mempertahankan wajah datarnya namun siapa tahu, jika hatinya begitu sakit mendapat perlakuan yang masih sama seperti dulu. Zoa yang memantau mereka berdua dari ipatnya, menatap sendu pada Xavier. Tentunya dia tahu perasaan Xavier saat ini. Mereka berlima sudah mengerti satu sama lain hingga membuat mereka bisa peka dan paham akan perasaannya masing-masing. Kalian hebat ya, disatukan oleh takdir dengan nasib yang hampir sama, tapi kalian bisa menguatkan satu sama lain dan menjadi wanita yang kuat dan tangguh seakan tidak memiliki luka yang mendalam. Ujar Al berpendapat membuat Zoa menatap ke arahnya dan tersenyum tipis mendengarnya. Mereka salah satu sumber kekuatanku. Aku bersyukur bisa dipertemukan dengan orang-orang kuat seperti mereka. Balas Zoa. Mereka kuat karena kamu yang kuat. Mengajarkan dan mendidik mereka agar menjadi wanita yang kuat sepertimu. Aku tidak sekuat seperti yang kamu pikirkan atau orang lain pikirkan, kilah Zoa yang memang merasa dirinya tidak sekuat dengan apa yang orang lain pikirkan. Sekuat-kuatnya manusia, dia pasti punya kelemahan juga. Kamu itu manusia bukan robot. Kekeh Al di akhir kalimatnya, sembari mencolek hidung mancung Zoa dan Zoa terkekeh pelan dibuatnya. Kosakatamu sudah tambah banyak ya, sekarang sudah bisa ngomong panjang. Cuma kamu yang bisa buat aku ngomong panjang. Masak sih? Goda Zoa mengangkat kedua alisnya. Iya sayang, balas Al mencubit kedua pipi Zoa karena merasa gemas melihatnya. Tok.
Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian mereka berdua. Masuk, ucap Zoa dari dalam ruangannya. Maaf mengganggu Queen, di sini saya hanya ingin bertanya mengenai pasukan kita yang sudah berkurang banyak. Apa kita akan melakukan perekrutan anggota baru? Tanya sopan Axel pada Zoa. Buka pendaftarannya hari ini dan proses perekrutan anggota baru akan diawasi langsung oleh para anggota inti. Baik Queen, saya pamit undur diri untuk mempersiapkan semuanya. Pamit Axel membungkukkan badannya sebelum pergi meninggalkan ruangan Zoa. Aku gak nyangka bisa punya pacar sekuat dan sehebat kamu, bahkan kekuatanmu bisa menyeimbangi kekuatanku. Ucap Al menatap penuh bangga pada Zoa. Emang kita pacaran? Ledek Zoa berniat untuk kembali menggoda Al dan mampu membuat Al berwajah masam mendengarnya. Saya rajuk Al sembari memeluk tubuh Zoa. Hahaha, Zoa tertawa lepas setelah berhasil mengerjai Al yang menurutnya sangat lucu akan responnya Al. Al sempat tertegun sebentar melihat tawa lepas Zoa yang baru pertama kali ia lihat. Zoa terlihat sangat cantik dengan tawanya yang sangat mempesona. Cantik banget sih. Pengen gue karungin, rasanya Al membatin dengan pandangan yang tetap fokus dengan pesona Zoa. Zoa yang merasa terus diperhatikan oleh Al langsung menghentikan tawanya. Kenapa berhenti? Tanya Al membuat Zoa mengangkat sebelah alisnya bingung. Ketawanya kenapa berhenti? Ulang Al dan kembali membuat Zoa kebingungan. Emangnya aku harus terus-terusan ketawa? Iya, soalnya cantiknya kelewatan kalau kamu ketawa. Blush. Perkataan Al barusan mampu membuat pipi Zoa merah merona bak kepiting rebus dan Al hanya terkekeh geli menatap wajah merah Zoa. Buyana saat ini sedang berada di balkon tengah markas Savientro dan ia hanya sendirian karena ini sudah larut malam. Semua para sahabatnya dan para inti Rubicon juga sudah tidur di kamarnya masing-masing. Buyana hanya merasa tidak bisa tidur, entah apa yang sedang menghantui pikirannya hingga ia tidak bisa tidur dengan tenang. Maka dari itu Buyana memilih keluar untuk menyegarkan pikirannya sendiri. Gak tidur? Tanya Zoa yang tiba-tiba berada di samping Buyana dan membuat Buyana terlonjak kaget karenanya. Zoa, lo ngagetin gue anjir? Umpat Buyana memegangi dadanya. Gue hampir 1 menit ada di samping lo dan lo baru sadar. Balas datar Zoa dan Buyana hanya cengengesan, menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ada yang ganggu pikiran lo? Tanya kembali Zoa membuat Buyana menghela nafasnya. Gue cuma kepikiran sama orang tua gue. Lo mau balik sama orang tua lo? Buyana menggelengkan kepalanya, gue cuma kepikiran sama mereka aja. Gue gak akan ngelarang lo buat balik ke rumah orang tua lo. Mau lo gak tinggal di sini, lo tetap bagian dari Savientro. Buyana tersenyum hangat mendengar perkataan Zoa. Ini yang ngebuat gue gak bisa ninggalin lo sama yang lain, Jor. Lo selalu ngerti perasaan gue dan lo selalu bisa ngebuat gue nyaman berada di lingkungan lo. Zoa tersenyum tipis mendengar balasan dari Buyana. Tidur sana. Kasian Atala sendirian. Ucap santai Zoa sembari melangkahkan kakinya meninggalkan Buyana dan mampu membuat Buyana tersipu malu mendengarnya. Shit. Zoa kok tahu gue tidur bareng Atala, batin Buyana menjerit malu. Lalu Buyana menormalkan wajahnya kembali dan berjalan mengikuti Zoa di belakangnya. Prang. Braak. Penyusup. 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 Zoa dan Buyana langsung saling pandang kemudian berlari menghampiri sumber suara yang menggelegar di markas Savientro. Bab ke-54. Chandra yang berhasil menyelamatkan dirinya dan melarikan diri saat peperangan, kini mencoba kembali untuk memikirkan cara agar dia bisa membalaskan dendam atas kematian adiknya. Chandra masih tidak mengetahui fakta yang sebenarnya hingga membuat dia tetap berusaha untuk menyelapkan Zoa seperti Zoa membunuh adiknya. Ia sudah tak peduli akan kehidupannya jika ia akan berakhir di tangan Savientro. Setidaknya dia membalaskan dendamnya.
Chandra memanfaatkan situasi Savientro yang masih belum stabil dengan penjagaan yang belum ketat akibat berkurangnya pasukan Savientro dalam jumlah yang banyak. Ia mencoba menyusup ke dalam markas dengan menyamar sebagai penjaga di sana. Namun ketika dia berusaha untuk menyelinap masuk ke dalam markas, dia tak sengaja menyenggol guci besar hingga membuatnya jatuh dan terpecah. Perang. Chandra yang panik langsung membuat seolah-olah dirinya sedang memergoki seorang penyusup. Ia menendang kursi dan menjatuhkan dirinya sendiri. Beraak. Penyusup! 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 Teriak Chandra membuat para penjaga berdatangan ke arahnya. Kemana penyusupnya? Tanya salah satu penjaga sembari membantu Chandra berdiri. Ke sana. Tunjuk Chandra berpura-pura meringis kesakitan dan sebagian penjaga langsung mencoba mengejar penyusup yang Chandra tunjuk. Gak semua penjaga di Savientro mengenal satu sama lain karena jumlah penjaga yang memang sangat banyak. Mereka bisa mengenali sesama penjaga dari seragam yang mereka pakai. Sedangkan di sini Chandra memang memakai seragam penjaga milik Savientro dan Chandra sendiri mendapatkannya dari salah satu penjaga yang berkhianat pada Savientro kala itu. Maka dari itu Chandra bisa masuk dengan mudah ke dalam lingkup markas utama Savientro. Chandra yang sudah membuat kekacauan di dalam markas mencoba untuk melarikan diri ketika semuanya fokus mencari keberadaan sang penyusup, namun langkah Chandra terhenti ketika dia melihat Zoa mendekat ke arahnya. Chandra langsung mengambil pistolnya dan mengarahkannya pada Zoa secara diam-diam. Dor! Zoa yang memiliki kepekaan tingkat tinggi langsung bisa menghindari dua peluru sekaligus yang mengarah padanya dan mata Zoa langsung menangkap Chandra dengan tatapan tajam membunuhnya. Chandra tersentak kaget karena Zoa yang mampu menghindari pelurunya secara cepat. Padahal dia pikir pelurunya tidak akan melesat untuk mengenai jantung Zoa. Chandra yang sadar akan tatapan Zoa langsung berlari mencoba untuk segera melarikan dirinya. Shoot! Jleb! Ahas! Zoa dengan cepat melayangkan dua pisaunya tepat mengenai betis kaki Chandra yang membuatnya langsung terjerembab ke bawah. Zoa dan Buyana langsung menghampiri Chandra beserta para penjaga yang mulai mengelilingi Chandra. Para inti Rubicon dan Savientro juga ikut keluar kamarnya karena merasa terganggu akan kegaduhan yang terjadi dan mereka semua langsung menghampiri keberadaan Zoa dan Buyana. Al langsung mendekati Zoa dan memeluk pinggangnya. Ada yang luka? Tanya Al yang langsung dijawab gelengan kepala oleh Zoa. Hoam, apa nih tengah malam gini bikin keributan? Mau cari mati lo? Sergah Kanara yang sedikit emosi. Lagi enak-enaknya tidur juga malah diganggu, lanjut Kanara yang mendumel gak jelas. Raya memicingkan matanya, mencoba mengingat siapa pria di depannya. Lo Chandra kan? Tebak Raya yang masih mengingat Chandra karena dia pernah sesekali bertemu dengan Chandra yang seringkali bekerja sama dengannya dalam jual beli persenjataan milik Savientro. Nih orang kan ada di pasukan Kakai kemarin, selamat juga lo. Ejek Buyana menatap remeh pada Chandra. Chandra diam tak menjawab. Dia merasa sudah tak punya harapan hidup saat ini, namun dia tetap menatap penuh kebencian pada Zoa. Apa tujuan lo? Tanya datar Zoa. Membunuhmu. Seperti kau yang telah membunuh adikku. Tekan Chandra dengan amarahnya yang menggebu. Zoa mengangkat sebelah alisnya, gue gak pernah ngebunuh adik lo, balas santai Zoa. Pembohong. Ini buktinya jika kamu telah membunuh adikku. Chandra mengeluarkan belati yang pernah ia temui di samping adiknya. Ini belati milikmu kan? Apa salah saya padamu, Queen? Padahal saya tidak pernah memiliki masalah denganmu. Kenapa Anda tega membunuh adik saya? Keluarga satu-satunya yang saya miliki. Lirih Chandra di akhir kalimatnya dengan air matanya yang sudah luruh ke bawah. Chandra sudah pasrah akan hidupnya, makanya dia berani untuk melakukan ini semua sekalipun ia tahu nyawalah taruhannya. Kenapa lo gampang banget dibodohi? Desis Zoa membuat Chandra menatap bingung ke arahnya.
Lo itu cuma dimanfaatin sama Kak Kai. Dan yang ngebunuh adik lo itu Keira bukan Zoa. Dia memang gunain belati milik Zoa, biar lo benci sama Zoa terus Keira dengan gampangnya ngajakin lo kerja sama buat ngehancurin Zoa. Jelas Bu Yana membuat Chandra menggelengkan kepalanya tak percaya. Enggak mungkin Keira ngelakuin itu. Kalian pasti bohong kan? Kalian cuma mau nipu saya. Bu Yana mengotak-atik ponselnya dan memberikan ponselnya pada Chandra. Mata Chandra membelak tak percaya menatap rekaman yang menunjukkan bahwa Keira lah yang membunuh adiknya. Kenapa? Kenapa dia tega membunuh adikku? Tangis pecah Chandra melihat rekaman yang begitu menyakitkan hatinya. Di rekaman itu begitu jelas, Keira yang membunuh adiknya tanpa belas kasih. Bu Yana mendapatkan rekaman itu dari rekaman CCTV yang sudah dihapus oleh Keira. Queen, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu jika saya hanya dimanfaatkan. Saya sudah diliputi dengan amarah, hingga membuat saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Maafkan saya, Queen. Mohon Chandra ingin bersimpuh di bawah kaki Zoa, namun para penjaga dengan cepat menahan tubuh Chandra karena mereka tahu jika Queen-nya tidak suka disentuh oleh siapapun. Bawa dia ke penjara bawah tanah, Tita Xaviera, dan langsung diangguki oleh para penjaga yang membawa Chandra pergi, dan Chandra sendiri pun hanya pasrah, tak banyak berontak. Kasian gak sih? Lontar Kanara dan hanya dibalas kedikan bau oleh para sahabatnya. Udah ayo tidur lagi, ajak Jeffran merangkul pundak Kanara lalu yang lainnya juga ikut berjalan menuju ke kamarnya masing-masing. Di pagi harinya para inti Savientro disibukkan dengan perekrutan anggota baru pasukan Savientro. Mereka berlima yang akan terjun langsung dalam mengawasi perekrutan anggotanya karena mereka ingin anggota-anggota terbaik yang akan terpilih nantinya. Para inti Rubicon juga turut membantu dalam perekrutan ini, hingga memudahkan para inti Savientro untuk mempercepat proses seleksi calon anggotanya. Macam-macam tes latihan diberikan pada calon anggota baru seperti ketepatan memanah, menembak, memainkan senjata tajam, bertarung, dan yang paling terakhir adalah mengukur tingkat kepekaannya yang mana dipegang langsung oleh Zoa dan Al. Banyak yang gagal dalam melewati beberapa tes tersebut dan hari ini yang lolos hanya 100 orang dari sekian ribu orang. Jadi besok masih akan tetap dilakukan perekrutan kembali dengan orang-orang yang berbeda lagi. Tentunya siapa yang tidak ingin bergabung dengan Savientro, banyak yang berbondong-bondong untuk bisa menjadi bagian dari Savientro, kekuatannya yang begitu diakui, apalagi dengan upah yang sangat menggiurkan dan tidak bisa diragukan, serta ditanyakan lagi berapa digit yang akan mereka dapatkan. Banyak keuntungan yang akan didapatkan ketika mereka bisa bergabung dengan Savientro. Tidak ada perbedaan gender di sini, pria maupun wanita bisa mendaftar untuk menjadi anggota pasukan Savientro. Mereka dipilih karena kemampuan dan keahliannya, bukan dipilih karena dia seorang pria maupun wanita. Saat ini para inti Savientro dan Rubicon sedang bersantai di ruang tengah markas utama sembari menikmati makanan dan cemilan yang sudah disediakan para pelayan di sini. Pelayan di sini bukan hanya sekedar pelayan, mereka juga pandai bela diri seperti pasukan Savientro pada umumnya. Kapan mau balik ke Indonesia? Tanya Atala memecah keheningan yang ada. Entahlah, kita gak tahu akan balik lagi ke sana, apa nggak, soalnya kita juga udah gak punya misi di sana. Jawab Bu Yana sembari memakan cemilannya. Lagian di sini juga masih belum terkendali buat kita tinggalin. Masih banyak yang harus diurus, dan markas di Indonesia juga sudah mulai aman terkendali dengan sistem keamanannya yang sudah ketat seperti markas utama sebelumnya. Tambah Kanara yang langsung diangguki oleh Raya dan Bu Yana yang setuju dengannya. Terus kalian gak mau balik lagi ke Indonesia gitu? Tanya Jeffran terdengar tidak suka akan ucapan mereka berdua. Kanara dan Bu Yana sama-sama mengedikkan bahunya tanda tidak tahu. Di sini tempat tinggal asli kita, dan kita gak bisa kalau terus-terusan ninggalin markas utama. Kini Raya juga ikutan bersuara, membuat Kalandra menatap ke arahnya. Apa kalian gak bisa menetap tinggal di Indonesia? Kalau markas utama dipindah ke Indonesia gimana? Usul Kalandra. Nah, ide bagus tuh, Lan. Gue setuju banget sama usulan lo.
Sambut Jeffran mengacungkan kedua jempolnya. Iya tuh, pindah aja. Kan di sini seperti memulai dari awal jadinya yang cocok untuk saat ini dijadikan markas utama itu markas yang ada di Indonesia. Tambah Atala yang juga ikutan setuju dengan usulan Kalandra. Tapi sebenarnya markas utama Savientro Mang yang ada di Indonesia, tapi berhubung kakek pindah ke London jadi markas ini yang dijadikan markas utama, dan markas di Indonesia sudah nggak pernah lagi diurus sama kakek sampai Zoa sendiri yang mulai membangunnya lagi, sekalipun Zoa gak pernah memantau langsung ke sana. Ujar Buyana yang memang mengetahui semua asal-usul Savientro. Ya udah berarti kan markas utama Savientro itu di Indonesia bukan di sini. Jadi kalian harus bisa mengembalikan markas utama yang sebenarnya. Ucap Atala berpendapat. Semua keputusan ada di Zoa, kita hanya mengikuti perintahnya. Ucap datar Xavier yang kini ikutan bersuara dan langsung diangguki oleh para sahabatnya yang setuju dengannya. Gimana Zor? Tanya Kalandra pada Zoa yang hanya diam saja dari tadi. Gak semudah itu, balas datar Zoa. Mudah sangga Al membuat Zoa menatap ke arahnya dengan satu alisnya yang terangkat. Aku akan bantu mempermudah semua urusanmu, sambung Al. Enggak Al, ini enggak semudah yang kamu pikirkan. Tolak Zoa menggelengkan cepat kepalanya. Mudah sayang, apanya yang susah? Gak semudah itu Al, ketika markas utama dipindah, musuh di sini akan menghancurkan markas ini dengan mudah dan mengambil alihnya. Mereka akan beranggapan Savientro bukanlah penguasa klan di sini karena ini bukanlah markas utamanya lagi. Jelas Zoa membuat Al dan yang lainnya juga ikut terdiam. Sama seperti dulu, ketika kakek memindahkan markas utamanya ke sini, markas di Indonesia mudah dihancurkan dan diambil alih oleh klan musuhnya sendiri. Lanjut Zoa sembari menghela nafas panjangnya. Apa kita gak bisa bersama? Lirih Jeffran namun masih terdengar oleh yang lainnya. Bisa, tapi harus ada yang dikorbankan. Balas Marvin menatap lurus ke depan. Udah dong gak usah dibahas lagi. Sekalipun kita gak bisa tinggal di negara yang sama setidaknya kita masih bisa bertemu untuk sesekali. Ujar Raya yang tak suka jika harus terus-terusan memikirkan hal yang membuat mereka bersedih, kemudian mereka semua terdiam dengan pikirannya masing-masing. Tiba-tiba saja Michi, kucing kesayangan Kanara memasuki ruang tengah dan tak sengaja melewati Xavier yang langsung membuatnya bersin-bersin. Hachi, Hachi, Hachi. Sayang kenapa? Tanya Marvin menatap khawatir pada Xavier yang terus-terusan bersin. Ada Michi ya? Hachi. Tanya Xavier di sela bersinnya dan membuat para inti Rubicon bingung akan pertanyaan, namun para sahabatnya tentunya sudah tahu langsung mencari keberadaan Michi. Michi, sini sayang. Teriak Kanara yang langsung dihampiri oleh Michi dan Kanara dengan sigap membawa Michi ke pangkuannya. Pantesan. Ngapain sih nak bawa Michi ke sini? Omel Raya pada Kanara. Lo nggak lihat Michi sendiri yang kesini? Jauh-jauh dari Xavier. Kasian tuh Xavier bersin-bersin terus dari tadi. Ucap Buyana menatap kasihan pada Xavier. Emangnya kenapa sama Xavier? Tanya heran Jeffran. Alergi bulu kucing, balas santai Kanara. Sama dong kayak Atala, tapi bedanya dia takut, bukan alergi haha. Kekeh Kalandra menatap Atala yang sedari awal kedatangan Michi sudah beringsut takut menghindari Michi. Seriusan Tal, lo takut kucing? Tanya Raya penasaran. Enggak, gue nggak takut cuma geli aja sama bulunya. Bantah keras Atala. Sama aja itu namanya takut iji, lede Jeffran membuat semua terkekeh melihat wajah ketakutan Atala yang berusaha untuk tetap tenang. Kanara pun terlintas ide jahil di otaknya dan ia tersenyum miring dan mendekatkan Michi pada Atala. Weh apaan lo? Jauhin gak? Jauhin gak? Teriak ketakutan Atala yang sudah berdiri menghindari Kanara yang membawa kucingnya mendekat ke arahnya. Wah, ada sejarah baru nih. Seorang panglima tempur Rubicon takut dengan seekor kucing.
Ucap Kanara yang sudah cekikikan melihat wajah ketakutan Atala. Lo seriusan takut sama kucing tau? Padahal kucing itu lucu banget tau. Ucap Brianna yang juga ikut tertawa geli melihat wajah ketakutan Atala yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Gue nggak takut. Gue cuma geli sama bulunya. Bantah Atala yang tak mau terus-terusan dibilang takut dengan kucing. Ya udah ini, kalau gak takut ngapain menghindar, coba, ujar Kanara sembari mendekatkan kembali Michi pada Atala, namun Atala dengan cepat menghindarinya. Jauh-jauh dari gue bangsat. Anjing. Kanara bangsatet. Babi. Gue buang lo ke laut biar dimakan sama buaya. Kanara anjing. Fuck you. Berbagai umpatan Atala teriakan pada Kanara yang terus saja mengejarnya sembari membawa Michi di gendongannya, dan Kanara hanya tertawa puas tanpa menghiraukan umpatan-umpatan dari Atala. Bahaha, tawa pecah para sahabatnya yang melihat kelakuan ajib kedua sahabatnya itu. Bab ke-55. Keesokan harinya, markas Safientro disibukkan kembali dengan perekrutan calon anggota barunya untuk pendaftaran yang kedua kalinya. Tentunya para inti Rubicon tetap membantu proses seleksi karena mereka berlima belum ingin balik ke Indonesia. Mereka ingin membantu membangun kembali markas ini seperti sedia kala agar memudahkan pekerjaan para gadisnya. Hari ini lumayan banyak yang lolos untuk maju ke tahap terakhir, dan ada 2 orang dari mereka adalah seorang perempuan. Ketika mereka berdua sampai di hadapan Zora, mereka berdua malah tercengang menatap Al tak berkedip dengan mulut yang sama-sama terbuka, dan Zora hanya menatap malas pada mereka berdua, sedangkan Al menatap sekilas pada mereka berdua dan langsung mengalihkan pandangannya pada ponselnya. Mereka berdua tak lain adalah Greta Harriet dan Amolie Dasong. Mereka berdua bersahabat dari kecil, sama-sama hidup di lingkungan keras karena mereka harus mencari uang sendiri untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka berdua tidak mempunyai orang tua, mereka dibuang di tempat penampungan bayi yang biasanya para pelacur membuang bayi hasil dari berzinanya. Tidak dikatakan panti asuhan karena jarang ada bayi yang bisa bertahan hidup di sana, karena mereka tak benar-benar dirawat oleh pengasuh di sana akibat minimnya biaya untuk mereka hidup. Jadi mereka berdua termasuk pada golongan yang beruntung bisa bertahan hidup hingga saat ini. Greta merupakan seorang petarung bebas di kota ini, sedangkan Amolie handal dalam menggunakan macam senjata dan terkenal akan jiwa psikopatnya yang sangat jarang diketahui oleh banyak orang. Mereka berdua bisa dikatakan sebagai pembunuh bayaran karena mereka yang sering disewa untuk membunuh atau mencari seorang target dari orang yang menyewanya. Mereka berdua ingin mengubah hidupnya, makanya mereka ingin sekali untuk bergabung dengan Safientro. Shoot it, shoot it. Zora melemparkan 2 pisaunya mengarah pada mereka berdua dan dengan gesit mereka menghindari lemparan tersebut. Greta dan Amolie langsung tersadar dan menatap pada Zora. Refleks yang cukup bagus, puji datar Zora membuat mereka tersenyum kikuk mendengarnya. Shoot it, shoot it. Al melemparkan pisaunya tanpa sepengetahuan mereka, namun mereka berdua masih bisa peka untuk mengetahuinya dan langsung kembali menghindari lemparan tersebut. Axel, pasukan elit. Ucap Zora yang langsung diangguki oleh Axel. Baik Queen. Greta dan Amolie hanya saling pandang tak mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan Zora, apalagi mereka berdua masih belum mengenal siapa gadis di depannya ini. Selamat, kalian lolos melewati semua tes latihan ini dan kalian juga beruntung karena kalian terpilih untuk menjadi pasukan elit Safientro. Ujar Axel memberikan selamat pada mereka berdua. Mata mereka berdua terbelalak kaget tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seriusan kami berdua lolos dan kami terpilih menjadi pasukan elit, syak Greta menutup mulutnya yang masih belum mempercayai. Iya. Sekarang kalian berdua menuju ke ruang pasukan untuk diberi penjelasan lebih lanjut. Balas Axel. Amolie, kita berdua lolos. Girang Greta memeluk Amolie yang masih terdiam mencerna semuanya, dan di detik selanjutnya Amolie tersadar, lalu menatap Greta. Serius kita lolos, Gret? Iya kita lolos, Mo. Seneng banget gue. Gak sia-sia kita terus-terusan latihan kemarin.
Demi apa kita lolos? Greta, finally kita bisa merubah hidup kita. Senang Amelie membalas pelukan Greta dan mereka berdua jingkrak-jingkrak kesenangan membuat Axel menatap malas ke arahnya. Kam, sudah pelukannya? Sekarang kalian pergi ke ruang pasukan. Titah kembali Axel yang langsung meninggalkan mereka berdua. Siap Tuan, serempak mereka berdua memberikan hormat pada Axel dan mengikuti Axel di belakangnya. Tidak, ini tidak benar kan? Ini hanya data palsu. Bantah Tuan Hermawan, menatap tak percaya dengan apa dia lihat. Tuan Hermawan mendapatkan pesan anonim yang berisi data asli Raniah yang selama ini menyamar sebagai Zizeh, istrinya. Di situ tertulis jelas, jika Raniah melakukan operasi wajah dan mengubah semua data dirinya menjadi Zizeh Atmaja, serta membunuh Zizeh asli untuk memperlancar rencananya. Gak mungkin! Apa-apaan ini? Siapa yang berani mengirim ini pada saya? Saya tidak akan pernah mempercayai ini. Zizeh tetaplah Zizeh istriku, bukan Raniah. Saya bahkan tidak mengenalnya. Racau tak jelas Tuan Hermawan. Kemudian muncullah rekaman yang menunjukkan Raniah yang membunuh bahkan membakar tubuh Zizeh dengan percakapan yang begitu jelas. Prang! Tuan Hermawan menjatuhkan gelasnya dengan dadanya yang begitu sesak setelah melihat rekaman tersebut. Ia tidak bisa mempercayainya. Namun rekaman itu begitu jelas dan tidak bisa ia bantah lagi. Jadi selama ini yang tinggal bersamanya bukanlah istrinya yang sebenarnya, melainkan orang lain yang tak ia kenali sama sekali. Pantas saja Zoa dan Rara begitu dibedakan olehnya. Jadi karena dia bukanlah Zizeh yang asli. Lirih Tuan Hermawan dengan isak tangisnya menyesali perbuatannya selama ini. Sebenarnya Tuan Hermawan merasa heran kenapa Zizeh selalu menjelek-jelekan Zoa padanya. Padahal yang ia tahu Zizeh sangatlah penyayang terhadap anak kecil, namun dulu dia tak pernah berpikir akan hal itu. Dia begitu mencintai Zizeh hingga membuatnya selalu percaya akan apa yang Zizeh katakan padanya. Maafkan ayah Zoa. Apakah Zoa akan memaafkan saya? Saya sudah memberi banyak luka padanya. Saya harus bisa menebus semua kesalahan saya padanya. Maafkan ayah, Nak. Sesal Tuan Hermawan dan dia bertekad untuk meminta maaf kepada putrinya, serta ingin menebus semua kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan pada putrinya sendiri. Di sisi lain Bu Yana tersenyum senang melihat wajah penuh penyesalan dari Tuan Hermawan. Bu Yana mengetahuinya dari CCTV kantor Tuan Hermawan yang berhasil ia retas, dan tentunya pesan anonim yang didapatkan oleh Tuan Hermawan adalah pesan yang Bu Yana kirimkan padanya. Bu Yana mengumpulkan semua data diri tentang Raniah untuk sebagai bukti jika Raniah bukanlah Zizeh yang sebenarnya. Bu Yana ingin Tuan Hermawan menyesali perbuatannya, dan untuk lebih meyakinkan Tuan Hermawan, Bu Yana meminta bantuan Jeffran untuk mendapatkan kembali rekaman CCTV 17 tahun silam yang sudah Raniah hapus untuk menghilangkan jejaknya. Butuh waktu yang lama untuk mereka berdua memulihkan rekaman yang sudah bertahun-tahun dihapus, namun bukan Bu Yana dan Jeffran jika menyerah begitu saja sampai pada akhirnya mereka berdua berhasil memulihkan dan mendapatkan rekaman CCTV itu. Bu Yana ingin Tuan Hermawan hidup dalam penyesalannya. Karena sampai kapanpun Bu Yana tidak akan membiarkan Tuan Hermawan menemui Zoa. Bu Yana akan menghapus semua akses Tuan Hermawan untuk menemui Zoa, jadi sampai kapanpun Tuan Hermawan tidak akan bisa menemui Zoa. Tentunya Bu Yana melakukan ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan Zoa, dan para sahabatnya pun juga mendukungnya dengan menyembunyikan rencana ini dari Zoa. Selamat hidup di dalam penyesalanmu Tuan Hermawan, lirih Bu Yana menyunggingkan senyuman miringnya. Mau panggil Greta pada Amelie yang duduk di sebelahnya. Saat ini mereka berdua sedang duduk santai di taman belakang markas Savientro sembari menunggu instruksi selanjutnya, karena mereka memang disuruh istirahat terlebih dahulu sebelum melakukan latihan kembali. Hen, lo nggak penasaran sama cowok tadi? Tanya Greta membuat Amelie menoleh ke arahnya. Cowok tadi? Di tes terakhir itu. Greta langsung menganggukkan kepalanya. Ya, tes terakhir yang dia sama cewek itu. Ya penasaran lah anjir,
Ganteng banget sumpah, baru kali ini gue lihat cowok seganteng dia. Ucap Amoli yang mulai heboh mengingat kembali cowok ganteng yang tak lain adalah Alejandra. Kira-kira dia siapa ya? Apa dia pemimpinnya Savientro? Karena dari orangnya kental banget dengan jiwa kepemimpinannya. Tebak Greta. Lo lupa? Pemimpin Savientro cewek bukan cowok. Bantah Amoli. Iya ya. Terus dia siapa dong? Amoli hanya mengedikkan bahunya tanda tidak tahu. Boleh dipepet gak sih? Tanya kembali Greta. Boleh, asal gak berpawang. Emang lo gak mau gitu mepet tuh cowok? Maulah anjrit, siapa coba yang gak demen sama cowok tadi? Tapi kalau dia udah berpawang gimana? Bingung Greta kembali memikirkan ucapan Amoli tadi. Ya tinggal dibunuhlah, repot amat hidup lo. Balas santai Amoli membuat Greta tersenyum miring. Lo yang ngebunuh, gue yang nikmatin. Berdualah. Enak aja lo. Sinis Amoli membuat Greta terkekeh melihatnya. Mereka berdua memang sudah terbiasa berbagi sekalipun itu pasangan. Mereka bukanlah gadis polos lagi, mereka juga sudah terbiasa dengan dunia malam. Hidup di lingkungan yang tak jauh dari dunia malam membuat mereka pun juga ikut terjerumus ke dalamnya. Al yang baru saja memasuki kamar kekasihnya, tidak mendapati keberadaan Zoa. Al langsung mencarinya dan melihat Zoa yang sedang berdiam diri di balkon kamarnya. Grip! Al melingkarkan tangannya pada perut rata Zoa hingga membuat Zoa terlonjak kaget. Oh! Kenapa di sini? Tanya lembut Al sembari menyenderkan dagunya di bahu Zoa. Lagi pengen di luar aja. Ada yang ganggu pikiranmu sayang? Kamu gak akan bisa terus-terusan ada di sini Al. Kamu gak bisa ninggalin tanggung jawabmu gitu aja. Al melepaskan pelukannya lalu memutar tubuh Zoa agar menghadap ke arahnya hingga tatapan mereka bertemu. Aku akan pulang kalau kamu juga ikut aku pulang. Aku gak bisa Al. Aku janji sesekali akan mengunjungimu. Apa salahnya jika kita berhubungan jarak jauh? Al menggelengkan kepalanya tak mau, aku gak bisa jauh lama dari kamu sayang. Zoa menghela nafasnya. Terus kamu mau nunggu aku sampai markas ini stabil? Kapanpun aku akan selalu menunggumu. Sudah ayo tidur, sambung Al menggendong tubuh Zoa masuk ke dalam kamarnya. Ternyata kekasihnya, cewek tadi yang bersamanya tadi, batin seseorang yang melihat Al dan Zoa dari kejauhan.